Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan nomor NIM 182221009 dari kelas Mekanika Fluida B1. Di sini saya akan membahas mengenai topik konsep fluida dan perbedaannya dengan benda padat. Di sini saya membahas topiknya dibantu dengan komunikasi menggunakan ChatGPT. Baik, di sini saya sudah membuka ChatGPT dan saya akan bertanya untuk jelaskan eh, konsep fluid dan perbedaannya dengan benda padat. Bisa dilihat di sini konsep fluida itu mengacu pada zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk secara kontinu saat dikenai gaya geser. Tidak peduli seberapa kecil gaya tersebut, fluida mencakup cairan dan gas dan bisa dibandingkan dengan zat padat seperti berikut. Bisa dilihat ada karakteristik fluida yang pertama dapat mengalir, partikel-partikel fluida dapat bergerak bebas, memungkinkan fluida mengisi bentuk wadahnya, dan yang kedua tidak memiliki bentuk tetap, fluida menyesuaikan diri dengan bentuk wadah meskipun volumenya bisa tetap cairan atau berubah gas. Ketiga, menahan tekanan normal tapi tidak geser, fluida memberikan tekanan ke segala arah tetapi tidak dapat menahan gaya geser tanpa mengalir. Viskositas mengukur ketahanan fluida terhadap alirannya, misalnya madu lebih kental daripada air. Kelima, massa jenis dan tekanan fluida dipengaruhi oleh massa jenis rho dan tekanan yang bergantung pada kedalaman gravitasi. Kemudian untuk karakteristik benda padat sendiri, yang pertama bentuk dan volume tetap. Partikel-partikel benda padat tersusun rapat dalam struktur teratur sehingga mempertahankan bentuk dan volume yang tetap. Kedua, menahan gaya geser. Benda padat dapat menahan gaya geser tanpa berubah bentuk secara kontinu. Kecuali jika gaya tersebut cukup besar untuk melampaui kekuatan materialnya. Kemudian deformasi elastis dan plastik. Padatan dapat mengalami deformasi, tetapi ada batasan elastisitas sebelum material padat dan berubah bentuk permanen. Perpindahan energi dalam bentuk gelombang dan mekanik. Benda dapat mentransmisikan gelombang transversal dan longitudinal, sedangkan fluida hanya dapat mentransmisikan gelombang longitudinal. Bisa ada kesimpulannya di sini. Untuk singkatnya, fluida itu mengalir, bentuk berubah sesuai wadah, tidak tahan geser, sedangkan benda padat tidak mengalir, bentuk tetap tetapi tahan terhadap geseran. Di sini saya akan bertanya konsep dasar mengenai fluida dalam jika hubungkan dengan fisika. Konsep dasar dalam fisika ada massa jenis, rho sama dengan M per V, tekanan P sama dengan F per A, kemudian ada hukum Pascal, P dalam sama dengan P luar, kemudian ada hukum Archimedes, F apung sama dengan rho fluida dikali V terjaluk kali gravitasi, ada persamaan kontinuitas A1 B1 sama dengan A2 B2,
Ada persamaan Bernoulli, P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GS sama dengan konstan. Untuk aplikasi konsep fluida sendiri dalam fisika, yang pertama ada meteorologi. Untuk prediksi cuaca berdasarkan pergerakan massa udara. Di teknologi medis ada pompa jantung dan aliran darah. Kemudian di industri energi ada desain pipa dan turbin untuk memaksimalkan aliran fluida. Kemudian ada sensor dan instrumentasi seperti yang dilakukan dengan kapasitor plat paralel untuk mengukur konsentrasi larutan. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai contoh aplikasi fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pipa air dan sistem perpipaan. Yang kedua ada kapal mengapung dengan menggunakan hukum Archimedes. Kemudian ada rem hidrolik dengan menggunakan hukum Pascal. Ada sedotan dengan tekanan atmosfer, pesawat terbang dengan efek Bernoulli, pompa dan alat penyedot. Kemudian ada sirkulasi darah dengan biofluida dan cuaca dan angin. Ini adalah contoh-contoh dari aplikasi fluida dalam sehari-hari. Kemudian saya akan setelah bertanya mengenai fluida, saya di sini juga akan bertanya mengenai benda padat karena tadi di topik kita sendiri kita membahas konsep fluida dan perbedaannya dengan benda padat. Coba kita mencari contoh benda padat. Benda batu, buku, kursi, kunci, apel, bangunan, alat logam. Ini adalah salah satu contoh benda padat yang membuatnya beda dari fluida, teman-teman. Kemudian kita terakhir kita akan bertanya apa aja konsep fluida yang dibahas di jurusan fisika. Bisa dilihat di sini konsep fluida yang dipelajari dalam fisika itu banyak, teman-teman. Ada statika fluida atau fluida diam. Kemudian ada dinamika fluida atau fluida mengalir. Kemudian viskositas dan aliran kental. Kemudian ada gelombang dan dinamika permukaan. Kemudian ada fluida non-ideal atau efek thermal. Kemudian ada juga persamaan Navier-Stokes dan juga ada elektronik hidrodinamika dan magnetohidrodinamika atau M. Ini adalah beberapa contoh materi yang dibahas di fisika mengenai konsep fluida. Ada banyak di sini, ada 7. Mungkin Mungkin ini sudah terakhir saya berkomunikasi dengan CPT. Bila ada salah kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.